Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mas Aiji. Silakan klik tombol subscribe bagi yang belum dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian agar belajar matematika kalian lebih mudah. Terima kasih. Selamat menonton. Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang himpunan. Yang kita bahas kali ini adalah ada 4 bagian ya. Ada tentang kardinalitas, kemudian nanti ada jenis himpunan. Yang ketiga himpunan yang sama maupun himpunan yang ekivalen. Dan yang terakhir adalah tentang himpunan semesta. Nah, sebelum kita bahas, kita beranjak dulu yang bagian ini. Kardinalitas himpunan. Ini salah ketik ya. Harusnya kardinalitas. Nah, kardinalitas himpunan itu adalah banyak anggota dari suatu himpunan. Jadi banyak anggota itu disebutnya kardinalitas. Penulisannya seperti ini. Jadi kalau misalkan kardinalitas dari himpunan A dilambangkan sebagai N dalam kurung A besar. Jadi tergantung himpunannya ya. Kalau himpunannya B, maka di sini isinya juga B. Contoh deh. Misalkan soal nomor 1. Kita disuruh menentukan kardinalitas himpunannya. A adalah himpunan huruf vokal. Jadi, untuk mengetahui kardinalitas atau banyak anggotanya, ya pertama-tama kita daftar dulu. Anggotanya ada apa saja. Anggota dari himpunan A yang merupakan huruf vokal itu kan ada bisa A, I, U, E, dan O kan ya. Nah, di sini kan ada 5 anggota nih. Artinya, kardinalitas dari himpunan A itu adalah 5 seperti ini. Jadi kita hitung banyak anggotanya berapa. Coba kalau yang B. B di situ kan dia memiliki anggota 1, 3, 5, dan 7. Ada 4 anggota ya. Artinya kardinalitas dari himpunan B atau NB itu adalah 4. Yang C. Lanjut deh. C adalah himpunan faktor dari 15. Faktor itu adalah bilangan yang bisa membagi. Jadi bilangan yang bisa membagi 15 adalah 1, 3, 5, dan 15 ya. Nah, artinya ada 4 anggota. Artinya kardinalitas dari himpunan C itu adalah 4. Yang terakhir untuk yang D. Nah, ini pakai notasi pembentuk himpunan. Bacanya, D adalah himpunan beranggotakan X dengan syarat X kurang dari atau sama dengan 8. Dan X anggota bilangan cacah. Diingat-ingat, cacah itu dimulai dari angka 0. Berarti berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Karena data sama dengannya kan ya. Artinya 8 boleh ikut. Nah, kalau kita hitung ini kan ada 9 anggota nih. Artinya, kardinalitas dari himpunan D itu sebanyak 9 seperti ini. Nah, dari kardinalitas ini kita bisa membagi himpunan menjadi 3 jenis. Jadi, himpunan dibedakan jadi 3 berdasarkan banyak anggotanya. Yang pertama, kalau banyak anggotanya berhingga, disebut sebagai himpunan hingga. Jika banyak anggotanya terbatas, artinya kita bisa menghitung banyak anggotanya ada berapa. Ada batasannya, jadi kita bisa menghitung. Contoh nih misalkan, A adalah himpunan bilangan ganjil positif yang kurang dari 6. Kalau kita daftar gitu ya, A itu adalah ganjil positif, berarti 1, 3, 5. Nah, gini kan ya. Jadi anggotanya itu bisa kita daftar masing-masing. Ada apa saja. Itu disebut sebagai himpunan yang hingga atau terbatas. Sedangkan lawannya itu adalah himpunan tak hingga. Artinya, itu jika banyak anggotanya tidak terbatas. Kita tidak bisa menentukan semua anggotanya. Jadi contoh nih misalkan, B adalah himpunan bilangan cacah. Himpunan bilangan cacah itu kan dimulai dari 0, kemudian 1 dan seterusnya, 2, 3, 4. Nah, ini terus nih, tidak ada batasnya kan, tak terbatas. Artinya ini disebut sebagai himpunan tak terbatas karena tidak ada batasannya. Kita tidak bisa menuliskan semuanya karena tidak terlalu banyak. Artinya itu disebut sebagai himpunan tak terbatas. Jadi karena tidak ada batasannya. Terus sampai tidak ada batasnya. Yang terakhir adalah himpunan kosong. Sesuai namanya, karena himpunan kosong, jadi jika dia itu himpunannya tidak memiliki anggota, nggak ada anggotanya sama sekali. Jadi kalau kita hitung banyak anggotanya, berapa banyaknya? Tidak ada atau 0. Contoh nih, C adalah himpunan bilangan ganjil antara 3 dan 5.
Antara 3 dan 5 kan hanya ada angka 4 ya kalau bulat. Artinya kan C itu tidak ada anggotanya. Lambangnya seperti ini disebut sebagai himpunan kosong. Jadi C kosong, atau boleh juga ditulis gini, seperti huruf O besar, kemudian dikasih tanda coret. Nah, ini dibacanya himpunan kosong, C himpunan kosong, karena C tidak memiliki anggota. Kita coba dengan contoh deh. Dari 4 ini kita tentukan apakah termasuk hingga, atau tak hingga, atau himpunan kosong. Coba, A adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, karena ganjil dan tidak ada batasannya kan positif atau negatif, berarti boleh nih dari negatif. Misalkan min 5, terus min 3, min 1, 1, 3, dan seterusnya. Ini kan ke kiri tidak ada batasnya ya. Jadi semakin ke kiri, di kirinya min 5 kan bisa min 7, bisa min 9, dan seterusnya nih. Yang ini bisa 3, terus 5, 7, dan seterusnya. Tidak ada batasannya juga. Nah, sehingga yang A termasuk himpunan tak hingga, karena tidak ada batasannya. Coba kita yang B. Himpunan planet pada galaksi Bima Sakti. Nah, kalau kita daftar B itu kan kita tahu anggotanya. Jadi kan ada Meve, Buma, Saur, Nep, gitu kan ya. Berarti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, kemudian Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus gitu ya. Pluto tidak termasuk planet ya. Nah, jadi kan ini ada batasannya kan. Kita bisa menentukan semuanya. Itu disebut juga sebagai himpunan yang hingga. Nah, karena kita bisa menentukan semuanya. Berikutnya yang C. C adalah himpunan genap antara 2 dan 4. Antara 2 dan 4 itu kan cuma ada bilangan 3 ya. Nah, artinya C adalah himpunan kosong karena tidak ada lagi himpunan bilangan genap antara 2 dan 4. Atau boleh kita tulis gini. C adalah himpunan kosong. Sedangkan yang terakhir yang D. D adalah himpunan beranggotakan X dengan syarat X-nya lebih besar sama dengan 4. Jadi 4-nya boleh ikut ya. X anggota bilangan genap. Nah, genap itu kan berarti bisa 4, kemudian 6, 8, 10, 12, dan seterusnya nih, karena nggak ada batasannya. Artinya D merupakan himpunan tak hingga. Seperti itu ya, jadi jenis bilangan kalau dibedakan berdasarkan banyak anggotanya. Yang ketiga, kita bisa membahas himpunan yang sama dan himpunan yang ekivalen. Kita mulai dari yang ekivalen dulu. Dua himpunan dikatakan ekivalen jika banyak anggotanya sama. Jadi kalau jumlah anggotanya sama, misalkan nih, himpunan pertama ada 5 anggota, himpunan kedua juga sama-sama 5 anggota. Nah, itu disebut sebagai ekivalen. Tetapi kalau misalkan anggotanya itu sama persis, artinya misalkan himpunan pertama anggotanya A, B, C, himpunan kedua anggotanya juga A, B, C. Nah, artinya kedua himpunan tersebut dikatakan sebagai sama. Jadi ada dua istilah ya, sama dan ekivalen. Kalau sama artinya sama persis kedua anggotanya. Kalau ekivalen itu banyak anggotanya sama. Contoh nih misalkan, himpunan A anggotanya 1, 2, dan 3. Yang B warna lampu lalu lintas. Kalau kita daftar, B itu kan anggotanya bisa merah, kemudian kuning, dan hijau. Nah, kalau kita perhatikan, A itu kan ada 3 anggota, B juga sama-sama 3 anggota, tapi kan berbeda ini ya, tapi sama-sama 3 nih. Artinya kesimpulannya, A dan B ekivalen karena banyak anggotanya sama. Sedangkan yang C kalau kita daftar, C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Asli dimulai dari 1 ya, jadi 1, 2, dan 3. Nah, kemudian B dan C juga ekivalen kan ya. Karena C dan B anggotanya sama-sama 3, tapi berbeda isinya. Sedangkan yang A dan C anggotanya sama persis ya, sama-sama 3, sama-sama 1, 2, 3. Artinya A dan C adalah himpunan yang sama seperti ini. Jadi tahu ya bedanya ekivalen dengan sama. Kalau ekivalen cuma banyak anggotanya sama, sedangkan kalau sama A dan C misalkan ya, itu kalau anggotanya sama persis baik jumlah maupun nilai-nilainya begitu.
Nah, yang terakhir adalah tentang himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang lain. Contoh nih, misalkan kita punya himpunan A. A isinya 1, 2, 3. Kita ini mau membuat semestanya. Semesta lambangnya pakai huruf S ya. Jadi kalau kita menentukan semesta, kita cari himpunan lain yang kira-kira nanti juga memuat 1, 2, dan 3. Gampangnya gini, 1, 2, 3 itu kan termasuk bilangan bulat ya. Jadi boleh saja semestanya adalah bilangan bulat gitu. Karena nanti 1, 2, 3 ini juga akan ada di sini. Boleh juga kita batasin gini. S adalah himpunan yang beranggotakan X dengan syarat misalkan nih ya. X kurang dari sama dengan 4 deh. X-nya anggota bilangan bulat gitu kan ya. Jadi ini kan kalau kita daftar ini kan anggotanya bisa 4, kemudian 3, 2, 1, 0, min 1, min 2, dan seterusnya kan ya. Nah, ini kan ada di dalam sini. Kalau ini semua ada di dalam sini, maka ini jadi semestanya. Seperti itu. Contoh lagi misalkan S bisa jadi dia bilangan cacah. Jadi semesta itu tidak hanya satu ya, bisa banyak ya. Yang penting himpunan lain yang bisa memuat himpunan yang kita maksud. Nah, kenapa yang ketiga ini bilangan cacah menjadi semestanya ini? Karena cacah itu kan kalau kita daftar jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya kan ya. Nah, 1, 2, 3 ini kan ada di dalam sini ya. Nah, makanya ini disebut sebagai semestanya. Jadi semesta konsepnya seperti itu. Kita bahas dengan contoh yang lain deh. Misalkan kita ada pertanyaan seperti ini, tentukan 2 himpunan semesta yang mungkin dari himpunan berikut. Jadi dari A ini kita buat 2 semestanya. A adalah himpunannya anggotanya bayam, sawi, dan seledri. Kalau kita perhatikan, jadi gampangnya gini, bayam, sawi, sama seledri itu kan termasuk apa? Dia kan termasuk tumbuhan ya. Jadi himpunannya bisa, atau semestanya bisa, semestanya adalah himpunan dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan. Satu lagi deh, karena kita harus buat 2. Ketiganya tadi, bayam, sawi, sama seledri kan termasuk sayuran nih. Berarti bisa termasuk himpunan yang anggotanya sayuran. Nah, seperti ini. Coba yang B. B itu adalah himpunan yang anggotanya sepeda motor, bus, sama mobil. Nah, jadi bisa jadi semestanya itu adalah himpunan yang anggotanya kendaraan bermotor. Karena nanti kendaraan bermotor itu yang jenisnya ada sepeda motor, ada mobil, ada bus, dan yang lain. Bisa juga misalkan S-nya atau semestanya adalah, kita pakai kata-kata ya, adalah himpunan alat transportasi darat, misalkan seperti itu. Ya, jadi intinya adalah himpunan lain yang bisa memuat ini semua. Coba yang ketiga, kita pakai bilangan S adalah 2, 3, 5, dan 7. Itu kan termasuk bilangan cacah ya. Jadi semestanya bisa juga bilangan cacah, misalkan seperti itu. Bisa juga itu kan termasuk bilangan prima. Ya, jadi semestanya bisa bilangan prima seperti itu. Jadi semesta itu intinya adalah himpunan lain yang bisa memuat anggota himpunan, semua anggota himpunan yang kita maksud gitu. Nah, jadi sudah sampai pada akhir video. Semoga ini bisa membantu proses belajar kalian di rumah. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.